Oke, adik-adik, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang materi di kelas 10 semester 1 ya, sistem pertidaksamaan linear. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar terkait pertidaksamaan linear ya saat SMP. Nah, bedanya kalau di SMP itu pertidaksamaannya cuma ada satu, maka nggak ada sistemnya. Tapi kalau di SMA ini ada kata-kata sistemnya, berarti nanti ada lebih dari satu di pertidaksamaan linearnya. Nah, di materi ini itu kita biasanya cuma ada dua yang akan ditanyakan. Oke, cuma ada dua yang akan ditanyakan oleh guru ataupun oleh ujian. Yang pertama itu adalah cara kita mengubah dari sistem pertidaksamaan linear, kita ubah menjadi gambar DHP. Gambar DHP. Kak, DHP itu apa, Kak? DHP itu adalah daerah khas himpunan penyelesaian. Jadi kalau di pertidaksamaan linier itu nanti kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian, yang artinya daerah tersebut adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang kita akan cari. Nah, tahapan pertama, kakak tulis di sini ya. Tahapan pertama itu kita diminta akan menggambar garisnya dulu. Jadi kalau pertidaksamaan itu kita mau gambar, kita harus mencari tahu dulu gambar garisnya. Nah, tipe garis itu ada tiga tipe pertidaksamaannya. Ya, yang pertama, jika garis itu garis lurus. Jika ada X sama dengan K dan Y sama dengan L. Oke. Jika teman-teman ketemu kayak gini, ini kita harus gambar dulu sumbu koordinatnya ya, X dan Y. Kalau ada X sama dengan K, itu berarti tinggal kita masukkan titik K di sumbu X. Berarti di sini tulis K, lalu kita kasih garis di K ini ke bawah. Ya, nah, sebentar garis ya ke bawah ini. Nah, jika Y sama dengan L, kita kasih garis di L, di sumbu Y. Titik L, terus kita kasih garis begini. Nah, itu berarti Y sama dengan L ya. Kakak ulang, kalau garis, jika X sama dengan K, kita kasih titik K di sumbu X, lalu kita garis. Jika Y sama dengan L, kita kasih titik L di sumbu Y, terus digaris. Oke? Nah, itu tipe pertama. Tipe persamaan yang kedua, jika dia memotong di dua sumbu. AX tambah BY sama dengan C. Nah, jika ketemu persamaan seperti ini, kita diminta untuk mencari titik potong dahulu, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Nah, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka jika kita mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Kebalikannya, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jika kita menemukan persamaan yang melewati titik 0,0. Contohnya gimana, Kak? Contohnya nanti ada AX plus BY sama dengan 0. Nah, ini berarti dia akan otomatis memotong melewati titik 0,0 dan titik B, A. Jadi tinggal dibalik ya. B-nya ini, A-nya ini. Jadi dibalik dan kamu boleh masukin minus di salah satunya. Boleh di B, boleh di A. Jadi boleh di B atau boleh di A. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kakak kasih garis dulu. Selanjutnya, kita kalau udah dapat gambarnya ya, gambar garisnya, tahap kedua itu kita mengarsir. Karena ini pertidaksamaan, pasti dia akan ada tanda lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Nah, aturannya, jika nanti di pertidaksamaannya itu lebih besar, ataupun lebih besar sama dengan dari konstantanya,
itu maka DHP-nya ada di sebelah kanan. Jika tandanya lebih kecil, maka DHP-nya ada di sebelah kiri. Nah, ini kakak kotakin ya. Tapi aturan ini berlaku jika koefisien di variabel X-nya itu positif. Ya, berlaku jika koefisien di variabel X-nya itu positif. Nanti kakak kasih contohnya ya. Tapi kalau dia negatif, ini kan A ya, ini kan positif. Kalau nanti dia negatif, maka tinggal diubah aja. Supaya jadi positif gimana? Tinggal dikali minus, terus tandanya diubah. Gitu. Nanti baru pakai aturan yang ini. Oke, gampang ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini kakak kasih, nah, pembatas. Untuk contoh soal, contoh ya, example, carilah atau gambarlah sistem pertidaksamaan yang ada 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 20. Terus 3x min 2y besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan min 1. Nah, sekarang cara ngegambarnya, kan ini 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 20 ya. Kita gambar dulu. Ini kita kasih garis sumbu x dan y dulu di sini ya. Maka tulis di bawah aja deh. Untuk yang pertama, itu kan 4x plus 5y lebih kecil sama dengan 20, ya kan? Nah, ingat ini berarti tipe yang kedua. Kita mencari titik potong sumbu x dan y. Sekarang titik potong sumbu x dulu. Berarti y-nya sama dengan 0 ya. Jika y sama dengan 0, maka x-nya berapa? Kalau y 0, berarti x-nya sama dengan 20 dibagi 4. Berarti x-nya sama dengan 5. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, sekarang titik potong y, itu x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4 ya. Berarti kita kasih gambar di sini. Ini kan x, ini y. Tadi x-nya 5, berarti di sini 5, y-nya 4. Di sini 4. Terus gimana, Kak? Tinggal kita kasih garis antara titik ini. Dua titik ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat arsirannya, tandanya. Kalau tandanya dia kan lebih kecil, maka dia ada di kiri ya di HP-nya. Kita kasih panah dulu aja di kiri. Nah, ini yang pertama. Ini kakak hapus deh karena nggak muat ya. Tadi yang pertama X-nya 5, Y-nya 4. Sekarang yang kedua, 3X min 2Y besar sama dengan lebih besar daripada 0. Ingat kalau dia 0 berarti dia lewati titik 0,0 ya kan? Pasti nanti gambaran dia lewat sini 0,0. Nah, terus tinggal kita cari titik lainnya. Ini kan A-nya 3, B-nya min 2 kan? Berarti titiknya 3 dan min 2. Tapi kita pilih yang mana mau yang dijadiin positif. Nah, kakak pengennya ini jadi positif ya. Di 3,2. Kita kasih gambar di sini 3 dan di sini 2. Berarti dia lewatin titik ini. Tinggal kita kasih gambar melewati 0 dan melewati titik yang ini. Inilah ya, kurang lebih. Sip. Sekarang tandanya. Tandanya kan lebih besar dari 0, maka dia ke kanan. Nah, yang terakhir, Y lebih besar sama dengan min 1. Berarti dia, kalau dia Y lebih besar sama dengan min 1, itu adalah garis yang ada di sejajar dengan Y. Kita kasih gambar di sini, ini min 1 ya.
Kita kasih gambar, berarti begini deh. Nah, sip. Terus tandanya, kalau dia lebih besar sama dengan, maka dia di atas ya. Kita kasih ke atas. Sekarang tinggal kita arsir. Cara ngarsirnya, kita ada dua tipe metode, yang bersih dan yang kotor. Kalau yang bersih, itu kebalikannya yang kita arsir. Kalau yang kotor, berarti bagian itu yang kita arsir. Karena kakak mau yang bersih aja ya. Berarti kalau yang bersih, ini kan persamaan pertama, yang 4x plus 5y kan gambarnya ini. Karena dia lebih kecil sama dengan tadi kan ke kiri ya. Berarti lawannya atau kebalikannya berarti yang kanan. Yang kanan kita arsir. Nah, ini arsirnya gini aja. Nah, terus sekarang yang kedua, 3x min 2y besar daripada 0. Garisnya yang ini. Tadi kan ke kanan ya, karena dia kebalikannya, maka kita arsir yang kirinya. Yang ini ya. Terus sekarang yang terakhir, yang ketiga, y besar sama dengan 1. Garisnya yang ini, kita pengen arsir kebalikannya, berarti yang ke bawah ya, yang diarsir. Nah, sekarang berarti yang bersih yang mana? Yang bersih kita udah dapat kan? Yang ini. Berarti ini di HP-nya nih. Di HP itu yang bersih. Gambar ini ya yang nggak pakai arsir. Ini kan diarsir nih, ini diarsir, ini diarsir. Nah, sip. Jadi gitu ya cara ngegambarnya pakai metode bersih. Kalau pakai metode kotor, tinggal dibalik aja. Kalau dia memang arahnya ke kiri, maka yang kiri itu kita arsir. Dan seterusnya. Yang ini ya, yang bersih ya di HP-nya. Oke, kita next ke part 2 ya.